Bab 21. Perhatian seluruh arena tertuju pada tetua cabang pertama dan Lu Yao. Suasana dipenuhi ketegangan setelah pengungkapan rahasia meridian darah. Banyak orang menyadari bahwa kebenaran yang diungkap Lu Ming kemungkinan besar benar. Memberi makan meridian darah menggunakan darah orang lain, lalu mengambilnya kembali merupakan tindakan tercela dalam dunia bela diri. Para tetua inti menunjukkan kekecewaan mendalam. Mereka menilai perbuatan itu telah mencoreng kehormatan keluarga. Tetua tertua menyatakan kemarahan besar dan menilai tindakan tersebut tidak dapat dimaafkan. Dewan Tetua kemudian memutuskan mencopot jabatan tetua cabang pertama serta membatalkan rencana pengangkatan Lu Yao sebagai penguasa keluarga. Keputusan tersebut memicu kemarahan besar dari tetua cabang pertama. Ia mencoba mengancam dengan menyebut dukungan keluarga Duan Mu. Duan Mu Qing juga ikut menekan Dewan Tetua dengan menyatakan bahwa menolak Lu Yao sama dengan menentang keluarga Duan Mu. Ancaman kekuatan keluarga besar itu membuat banyak anggota keluarga Lu diliputi kegelisahan. Mereka berada dalam dilema. Jika menentang keluarga Duan Mu, keluarga mereka berisiko dihancurkan. Namun jika mereka membiarkan Lu Yao memimpin keluarga, nama baik keluarga akan runtuh. Situasi berubah ketika Mulan berdiri dan secara terbuka menantang tekanan dari keluarga Duan Mu. Ia menegaskan bahwa keluarga Lu berada di bawah pengawasannya. Pernyataan itu menjadi perlindungan besar bagi keluarga Lu. Melihat situasi tidak menguntungkan, Lu Yao memutuskan meninggalkan keluarga Lu dan memilih bergabung dengan Aula Harimau Putih. Ia menunjukkan ambisi besar untuk mencapai panggung kekuatan yang lebih luas. Lu Ming tetap tenang. Ia menyatakan bahwa suatu hari ia akan membalas semua penghinaan yang pernah diterimanya. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak akan membunuh Lu Yao sekarang. Ia ingin Lu Yao menyaksikan sendiri jurang perbedaan kekuatan di antara mereka di masa depan. Ia bahkan menyatakan bahwa suatu hari ia akan mengalahkan Duan Mu Lin, jenius kebanggaan keluarga Duan Mu. Lu Yao pergi bersama Duan Mu Qing, tetua cabang pertama, dan Lu Chuan dengan perasaan malu. Kepergian mereka menandai berakhirnya konflik hari itu. Semua orang menyadari bahwa pusat perhatian hari itu bukan Lu Yao, melainkan Lu Ming. Dari seseorang yang diremehkan, ia berubah menjadi jenius yang diakui. Mulan kemudian mengundang Lu Ming untuk bergabung dengan Aula Burung Vermilion. Ia menegaskan bahwa di dunia bela diri, seseorang harus mengandalkan usahanya sendiri. Lu Ming menerima undangan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas bantuan Mulan, serta untuk memperoleh sumber daya kultivasi yang lebih baik. Ia menyadari bahwa sekte pedang mistis adalah tempat berkumpulnya para jenius dari ribuan kota. Untuk berkembang lebih jauh, ia harus bersaing di panggung yang lebih besar. Mulan memberikan tanda kepercayaan berupa giok sebagai bukti penerimaan resmi. Dengan benda itu, Lu Ming dapat langsung masuk ke Aula Burung Merah dalam 2 bulan. Bagi Lu Ming, hal terpenting adalah perlindungan tidak langsung dari ancaman terbuka keluarga Duan Mu. Ia memahami bahwa konflik dengan generasi muda keluarga itu tetap harus ia hadapi sendiri. Para utusan Aula lain juga memberi ucapan selamat. Mereka menilai Lu Ming bukan hanya berbakat, tetapi juga rendah hati dan berkarakter kuat. Setelah para utusan pergi, upacara penutupan keluarga berlangsung singkat. Namun peristiwa hari itu telah mengubah segalanya. Nama Lu Ming mulai menyebar ke seluruh kota angin berapi sebagai jenius baru yang sedang bangkit. Langkah berikutnya dalam perjalanan besarnya akan dimulai di sekte pedang mistis. Bab 22. Pertemuan dewan telah usai dan keesokan harinya, Lu Ming kembali ke kediaman Tuan bersama Li Ping dan Qiu Yue. Saat berdiri di depan gerbang, pikirannya dipenuhi refleksi tentang perubahan yang dibawa oleh kekuatannya yang baru. Kebangkitannya bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga memastikan keselamatan Li Ping dan Qiu Yue, serta mengembalikan kediaman Tuan dari tangan Lu Yao. Sebagai keturunan garis darah utama keluarga Lu, Lu Ming memiliki hak menggantikan posisi Tuan kapanpun ia mau, namun ia sadar bahwa ini hanyalah permulaan. Tantangan yang lebih besar menantinya di sekte pedang mistik, sehingga ia tidak boleh lengah. Li Ping menyambut Lu Ming dengan senyum sambil menyerahkan pedang spiritual yang sebelumnya diambil Lu Chuan. Lu Ming mengambil pedang itu dan memasuki kediaman untuk mulai latihan. Setelah mengonsumsi pil jiwa roh beberapa hari sebelumnya, kultivasinya melonjak dari puncak alam prajurit tingkat pertama ke pemula alam prajurit tingkat ketiga. Ia mengasah fondasi dan kemampuan bela diri dengan teknik naga perang sejati di kuil agung. 7 hari berlalu dengan latihan intens, hingga pada hari ke-8, Lu Ming mendengar keributan di luar. Qiu Yue memberitahu bahwa Lu Bing datang untuk memberi hormat. Lu Ming menyambutnya dan memperhatikan perubahan sikap Lu Bing.
yang kini datang meminta maaf dan membawa 5.000 lembar uang perak sebagai tanda itikat baik. Qiu Yue membantu menerima uang itu dengan senang hati, sementara Lu Ming hanya tersenyum tenang. Tidak lama kemudian, Li Fu dari keluarga Li tiba untuk memberi hormat. Lu Ming, dengan sikap dingin, menegaskan posisi dan kekuatannya, sementara Li Fu, meskipun dengan berat hati, menyerahkan 10 pil pengumpul Qi senilai total 20.000 tael perak sebagai tanda penghormatan. Lu Ming menerimanya demi Li Ping, menjaga hubungan baik tanpa menunjukkan keserakahan. Setelah kedatangan para tamu, Lu Ming kembali fokus pada murid-muridnya. Ia menanyakan kemajuan Qiu Yue, yang dengan bangga melaporkan telah membuka meridian ke-8 hanya dalam 10 hari latihan menggunakan seni kondensasi Qi, tanpa bantuan pil apapun. Kecepatan dan bakat Qiu Yue membuat Lu Ming dan Li Ping terkejut dan kagum. Lu Ming segera meminta agar rahasia ini tetap dijaga untuk saat ini, menyadari potensi luar biasa yang dimiliki Qiu Yue. Perubahan yang dibawa oleh kekuatan bukan hanya memengaruhi status dan kekuasaan, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan dan peluang yang lebih besar bagi orang-orang di sekitarnya. Dunia seni bela diri jelas menegaskan satu hukum, yang kuat berkuasa atas yang lemah, dan Lu Ming kini menapaki jalannya sebagai sosok yang tak bisa diabaikan. Bab 23. Keesokan harinya, Lu Ming pergi ke perpustakaan keluarga Lu dan memilih teknik bela diri tingkat kuning rendah untuk Qiu Yue, yaitu teknik awan giok. Lu Ming tidak enggan membagikan teknik True War Dragon karena teknik itu terlalu kuat dan lebih sesuai bagi pria. Bagi Qiu Yue, teknik itu bisa berbahaya dan tidak cocok. Selain itu, Lu Ming juga memilih teknik pedang cahaya anggun, teknik tingkat kuning rendah lain, untuknya. Semua orang yang melihatnya memilih teknik tidak berani bersuara. Setelah menyerahkan teknik dan pil kepada Qiu Yue, Lu Ming kembali ke kamarnya dan memasuki kuil agung untuk mengonsumsi pil pengumpul Qi, serta memulai kultivasi. Begitu pil dikonsumsi, energi murni dari pil diserap ke tulang belakang Lu Ming dan diubah menjadi Qi esensial. Pil pengumpul Qi ini lebih kuat dibanding pil naga harimau, meski masih kalah dari pil jiwa roh. Kultivasinya meningkat tanpa henti, meski Qi esensialnya 2 kali lebih padat dari normal, sehingga membutuhkan energi 3 kali lipat untuk meningkatkan kultivasinya. Setelah 10 pil pengumpul Qi diserap, kultivasinya meningkat dari pemula alam prajurit tingkat ketiga ke pemula tingkat keempat. Biaya pil setara 20.000 tael perak, sesuatu yang jarang bisa dilakukan orang biasa. Namun Lu Ming tidak puas. Ia membeli 30 pil sekaligus dengan diskon 10%, menghabiskan 54.000 tael perak dan terus melanjutkan kultivasinya. Setelah menyerap semua pil, kultivasinya naik hingga pemula alam prajurit tingkat ke-6. Lebih dari sebulan berlalu sebelum Sekte Pedang Mistik membuka pendaftaran. Selama waktu itu kultivasi dan latihan teknik bela dirinya meningkat pesat. Tinju naga api dan langkah naga ular mencapai tahap kelima, sedangkan teknik pedang Lustrous Sword mencapai tahap keempat. Yang paling mengejutkan adalah Qiu Yue. Dengan teknik awan giok dan pil naga harimau, ia berhasil membuka 3 meridian ilahi dalam sebulan setengah, meski meridian darahnya belum aktif. Kecepatannya membuat Lu Ming dan Li Ping sangat bangga. Pada hari keberangkatan ke Sekte Pedang Mistik, Lu Ming menyerahkan 10.000 lembar perak kepada Li Ping untuk disimpan. Ia bersikeras agar Qiu Yue ikut bersamanya, menekankan bakatnya yang terlalu berharga untuk tetap di kediaman. Li Ping menerima keputusan itu dengan senang hati, sementara Qiu Yue menangis karena harus meninggalkan ibu angkatnya. Setelah persiapan selesai, Lu Ming dan Qiu Yue pergi ke kandang keluarga Lu dan menunggang kuda bersisik hijau keluar dari kota. Lu Ming memegang kendali-kendali kuda, membawa Qiu Yue dalam pelukannya. Angin menerpa wajah mereka, membawa kebebasan dan ambisi. Mimpi seorang pemuda kini mulai terwujud. Minum dan bersantai di pangkuan seorang gadis, menjelajahi dunia hanya dengan pedang di tangan, membalas budi dan dendam, ditemani orang yang dicintai. Dengan kuil agung yang dimilikinya dan kebangkitan yang dialaminya, Lu Ming tahu hidupnya tidak akan biasa. Kota angin berapi hanyalah permulaan, dan Sekte Pedang Mistik hanyalah langkah berikutnya. Hidupnya akan dipenuhi dengan petualangan dan tindakan heroik. Bab 24. Kuda bersisik hijau yang mereka tumpangi memiliki meridian darah binatang iblis, sehingga mampu menempuh 1.500 km sehari. Lebih dari 10 hari kemudian, Lu Ming dan Qiu Yue tiba di kota pedang mistis, kota yang hanya berjarak 25 km dari Sekte Pedang Mistik. Kota ini jauh lebih besar dan ramai dibandingkan kota angin berapi, dengan jalan utama lebar untuk 10 kereta kuda berjejer,
dan sisi jalan dipenuhi toko-toko. Keduanya berjalan-jalan setengah hari sebelum menemukan sebuah restoran bertingkat 3 dengan interior elegan. Saat mereka tiba di lantai 3, hampir setengah meja sudah terisi. Lu Ming dengan perawakan gagah dan pakaian pas tampak menonjol, sementara Qiu Yue dengan tubuh anggun dan wajah awet muda tampak sebagai pasangan sempurna. Di meja lain, dua pemuda mengamati keduanya. Pemuda berjubah brokat tampak seperti pangeran muda, sementara yang lain kurus dan berpakaian seperti pelayan. Tatapan mereka mengarah ke Qiu Yue dengan niat membunuh yang tersamar ketika memandang Lu Ming. Wei Ziming, pemuda berjubah brokat, mencoba mengajak Qiu Yue minum bersamanya, tetapi ditolak. Wajahnya berubah muram. Pemuda kurus di sampingnya bersikap angkuh terhadap Lu Ming, bahkan menyerangnya secara fisik. Lu Ming dengan mudah menangkis serangan jari tajam pemuda itu dan menjatuhkannya. Orang-orang di restoran berbisik kagum, menyadari keberanian Lu Ming menghadapi anak-anak dari kota api penjaga, salah satu kota unggulan di Kekaisaran Matahari Terik. Wei Ziming merasa terhina menuntut Lu Ming berlutut, menampar diri sendiri, dan meninggalkan Qiu Yue sebelum ia mau mempertimbangkan membebaskannya. Lu Ming menanggapinya dengan tenang dan sinis, menertawakan kesombongan Wei Ziming, lalu menamparnya berulang kali hingga wajahnya bengkak, sambil mengancam akan mematahkan anggota tubuhnya jika tidak pergi. Kejadian ini membuat semua orang di restoran terdiam, terkejut dengan keberanian Lu Ming yang bahkan mengalahkan pewaris kuat kota api penjaga. Keberaniannya menegaskan bahwa meski tampak muda, kekuatannya jauh melampaui ekspektasi banyak orang. Bab 25. Kehebohan dari insiden di restoran masih terasa saat semua orang menatap Lu Ming dengan tak percaya. Mereka menduga keberanian Lu Ming menghadapi Wei Ziming hanyalah karena ketidaktahuannya mengenai identitas lawan, namun kenyataannya, Lu Ming justru semakin tegas setelah mengetahuinya. Wei Ziming bangkit dengan gemetar, menahan amarah dan memperkenalkan dirinya, sementara Lu Ming tenang menyebut namanya. Wei Ziming menuruni tangga bersama pemuda kurusnya, bersumpah akan membalas dendam dan menyerahkan urusan kepada adiknya saat perekrutan sekte pedang mistik dimulai 2 hari kemudian. Suasana kota pun memanas dengan rumor tentang peristiwa itu, sementara Lu Ming dan Qiu Yue tetap menikmati waktu mereka tanpa terganggu. Setelah makan, keduanya berjalan di jalanan kota sebelum memesan 2 kamar di sebuah penginapan. Lu Ming merasa gatal di tulang punggungnya, tanda bahwa meridian darahnya hampir tumbuh sepenuhnya. Ia mulai berkultivasi dengan teknik naga perang sejati, menarik energi spiritual di sekelilingnya. Malam tiba, penginapan sunyi. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik, dan 5 sosok menyerbu masuk dengan pedang hitam siap membunuh. Lu Ming bereaksi cepat, pedang oniks menjadi jejak cahaya yang menebas satu persatu pembunuh. 3 di antaranya tumbang, meski mereka sudah berada di alam prajurit tingkat 6 dan 7. 2 sisanya berusaha melarikan diri, namun Lu Ming memburu mereka dengan jurus naga ular dan tinju naga api, membunuh mereka tanpa ampun. Sebelum meninggal, salah satu pembunuh mengungkap bahwa mereka berasal dari Paviliun Serigala Bayangan, salah satu dari 4 kelompok pembunuh bayaran terbesar di Kekaisaran Matahari Terik. Mereka dibayar untuk membunuh Lu Ming, namun identitas penyewa tetap misterius. Lu Ming menebak kemungkinan pelaku berasal dari Lu Yao, Lu Yunxiong, atau keluarga Duanmu. Qiu Yue, terkejut melihat mayat-mayat berserakan, diajak Lu Ming pindah ke penginapan lain. Selama 2 hari, mereka berdua tetap di kamar, hanya keluar untuk makan, berlatih dan memperkuat diri. Hari itu, kampanye perekrutan tahunan Sekte Pedang Mistik pun resmi dimulai. Bab 26. Sekte Pedang Mistik terbagi menjadi 5 aula, masing-masing menempati sebuah gunung megah. Puncak Kilin berada di tengah, Naga Biru di timur, Harimau Putih di barat, Burung Vermilion di selatan, dan Kura-Kura Hitam di utara. Ujian penerimaan murid baru dilakukan di gunung sebelum kelima aula, sebagai gerbang utama sekte. Ketika Lu Ming dan Qiu Yue tiba, area di kaki gunung dipenuhi puluhan ribu anak muda di bawah usia 20 tahun. 2 jalan lebar mengarah ke pusat sekte. Jalur kanan untuk yang memiliki surat keterangan giok, jalur kiri untuk yang mengikuti tes pendaftaran. Surat giok adalah tanda langka yang membebaskan pemiliknya dari ujian dan menandakan pengakuan seorang ahli sekte pedang mistik. Lu Ming yang memiliki surat keterangan giok membebaskan dirinya dari tes, sementara Qiu Yue mengikuti jalur tes. Tes pendaftaran mencakup evaluasi kemauan, pengecekan meridian darah, dan pengujian meridian. Antrean panjang mengular ke jalur pendakian gunung, sementara Lu Ming menunggu hasil Qiu Yue. Tiba-tiba 3 pelangi muncul di sisi kiri gunung, menembus awan dan bersinar terang.
3 pelangi itu menandakan 3 meridian ilahi terbuka. Semua orang tercengang melihatnya. Seekor bangau putih raksasa muncul dari kedalaman sekte menuju pelangi itu, menandakan Qiuyue telah diterima tanpa ragu. Di jalur kanan, Lu Ming masuk dengan mudah setelah menunjukkan kartu identitas gioknya. Sepanjang jalannya menanjak, ia menyaksikan 2 pelangi muncul secara berurutan, menandakan 2 jenius dengan 2 meridian ilahi terbuka telah lewat. Kejeniusan para murid baru sangat luar biasa, menambah semangat Lu Ming untuk menghadapi kompetisi yang ketat. Di alun-alun puncak gunung, ribuan orang berkumpul dengan 4 jalur menuju masing-masing aula. Kura-kura onyx, harimau putih, naga azur, dan burung vermilion. Setiap jalur dijaga dengan keras untuk menarik pendatang baru, sementara aula Qilin tetap misterius dan menerima murid terbaik secara selektif. Di dekat pintu aula harimau putih, Lu Yao menjadi pusat perhatian. Ia telah membangkitkan meridian darah tingkat 5 dengan 2 meridian ilahi terbuka dan bertunangan dengan Duan Mulin. Tatapannya yang tertuju pada Lu Ming dipenuhi amarah dan jijik, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Tiba-tiba, seekor bangau putih raksasa muncul dari atas dengan panjang sayap sekitar 20 meter. Di atasnya terdapat seorang wanita parubaya berjubah emas dan seorang gadis muda cantik, Qiuyue. Kehadiran mereka langsung memukau para pemuda, dan hati Lu Ming dipenuhi kegembiraan melihat gadis itu bersama tetua berjubah emas. Bab 27. Para tetua di sekte pedang mistik terbagi menjadi tetua biasa, tetua jubah perak, dan tetua jubah emas. Tetua jubah perak adalah manajemen tertinggi yang menjadi tulang punggung sekte, sementara tetua jubah emas adalah tokoh terkemuka, sedikit jumlahnya, dan hanya muncul jika ada urusan penting. Di atas bangau putih, Qiuyue menatap kerumunan dan akhirnya menemukan Lu Ming. Ia meloncat turun dengan gembira dan berlari ke sisinya, memunculkan perhatian semua orang. Lu Yao yang melihat Qiuyue merasa kesal dan bingung karena pelayan rendahan itu berada di dekat tetua berjubah emas. Qiuyue memberitahu Lu Ming bahwa ia lulus tes penilaian dan diundang bergabung dengan aula Qilin, tetapi ia menolak demi berada di aula burung vermilion bersamanya. Lu Ming sengaja bersikap tegas dan menyuruhnya menerima undangan aula Qilin, meski hatinya gembira. Qiuyue menolak dengan alasan berat hati, sambil memberitahu Lu Ming bahwa meridian darahnya unik dan diminta untuk merahasiakannya. Meridian darah unik adalah hal langka, memiliki bentuk khusus seperti senjata atau makhluk elemen tertentu, dan membawa kekuatan luar biasa. Mereka yang memilikinya biasanya adalah jenius sejati. Lu Ming senang mengetahui Qiuyue termasuk dalam kategori ini, lalu menasihatinya agar berlatih dengan giat di aula Qilin. Wanita parubaya di atas bangau putih menolong Qiuyue mendarat di atas burung, dan kemudian mereka terbang pergi. Lu Ming melanjutkan perjalanan menuju aula burung vermilion. Ia disambut hangat saat mendaftar, tetapi segera dihadang oleh seorang murid magang berjubah biru yang angkuh, menuduhnya menipu dan tidak memiliki meridian darah. Lu Ming menunjukkan surat keterangan gioknya, namun murid itu tetap bersikap meremehkan, menunjukkan bahwa ia mengetahui rahasia Lu Ming. Kerumunan murid baru mulai menonton, penasaran dengan konfrontasi itu. Lu Ming membalas dengan tenang, menegur murid berjubah biru karena bersikap semena-mena, menghasut kerumunan, dan mempertontonkan kekuatannya. Ia kemudian meledakkan meridian darahnya, menimbulkan cahaya merah dan siluet seperti cacing yang muncul sesaat di punggungnya, menunjukkan kekuatan tersembunyi yang membuat murid berjubah biru semakin terkejut. Bab 28. Murid berjubah biru terkejut ketika melihat Lu Ming memunculkan meridian darahnya, karena menurut berita, Lu Ming tidak memilikinya. Lu Ming dengan jelas menegaskan bahwa ia memiliki meridian darah, menanyakan niat murid itu yang sengaja mempersulitnya. Murid berjubah biru, Ning Feng, terpojok. Jika ia mengaku sengaja menindas, ia bermasalah, tetapi jika tidak, ia terlihat bodoh. Ia pun pergi dengan marah, meninggalkan Lu Ming yang tersenyum tenang. Di lapangan latihan aula burung vermilion, sekitar 200 orang berkumpul, kemudian jumlahnya meningkat menjadi hampir 1.000. Lu Ming memperkirakan dari 50.000 pelamar hanya sekitar 5.000 yang akan diterima ke 4 aula, menandakan peluang 1:10. Seorang tetua pembimbing, Xie Kuang, memperkenalkan diri kepada para murid baru. Ia menjelaskan bahwa semua murid baru akan memulai sebagai murid biasa, dan 3 hari lagi akan mengikuti ujian dengan murid-murid dari aula harimau putih, aula naga biru, dan aula kura-kura hitam. Lulus ujian akan membuat mereka naik ke peringkat murid perunggu, memungkinkan mereka berkultivasi di puncak burung merah dan menerima perlakuan lebih baik.
Gagal berarti tetap sebagai pekerja magang biasa dan menanggung kondisi terburuk. Para murid umum berada pada tingkatan terendah, murid perunggu menjadi murid resmi dengan perlakuan lebih baik, murid perak adalah tingkat elit, dan murid emas adalah jenius luar biasa yang berlatih di area rahasia tertinggi sekte. Lu Ming fokus untuk naik menjadi murid perunggu. 3 hari berlalu dan pada pagi hari keempat, lebih dari 1.000 murid magang baru berkumpul di lapangan latihan. Xie Kuang memperingatkan bahwa ujian akan diadakan di Bukit Tengah Malam, penuh makhluk iblis dan bahaya tinggi, kematian umum terjadi. Tidak ada yang mundur, sehingga semua murid mengikuti Xie Kuang menuju bukit tersebut. Di puncak Burung Vermilion, Ning Fong bersiap bersama seorang pemuda dari keluarga Duanmu. Mereka berencana menyingkirkan Lu Ming saat ujian, memastikan bahwa sebagian besar murid keluarga Duanmu dapat membunuhnya. Ning Fong ingin dipuji oleh Tuan Muda Lin jika rencananya berhasil. Dan pemuda keluarga Duanmu menyetujuinya sambil tersenyum sinis. Bab 29. Lu Ming mengikuti murid-murid lain keluar dari sekte pedang mistik menuju Bukit Tengah Malam. Perjalanan sejauh 100 km itu membuat sebagian besar peserta berkeringat deras dan terengah-engah, meskipun Lu Ming masih relatif baik-baik saja. Saat mereka tiba, Aula Harimau Putih sudah lebih dahulu hadir dengan 1.500 murid, Aula Naga Biru berjumlah 1.300, Aula Kura-Kura Hitam 1.200, dan Aula Burung Merah hanya 1.000 orang. Total jumlah peserta mencapai 5.000 orang. Beberapa petarung dari alam pemimpin terbang di udara tanpa binatang terbang, menimbulkan kekaguman dan iri bagi para murid biasa. 3 tetua jubah perak muncul, memberi pengumuman aturan ujian. Bukit Tengah Malam dipenuhi makhluk iblis yang diberi potongan logam bernilai 1, 2, 5, dan 10 poin. Setiap peserta membutuhkan 10 poin untuk lulus dan naik menjadi murid perunggu. Makhluk iblis tingkat pertama setara dengan seniman bela diri alam prajurit, tingkat kedua setara alam master, sehingga keping bernilai tinggi sulit diperoleh bagi pemula. Dari 13.000 poin yang tersedia, rata-rata hanya 1.300 peserta yang dapat lulus, menandakan persaingan sangat ketat. Selain itu, hadiah menarik ditawarkan. Juara pertama menerima 5.000 poin kontribusi sekte dan buah pemadatan roh. Juara kedua 4.000 poin, juara ketiga 3.000 poin, juara keempat hingga ke-10 masing-masing 1.000 poin, dan peringkat 11 hingga 100 sesuai peringkat. Poin kontribusi dapat ditukar dengan pil, senjata spiritual, teknik bela diri, permata, dan harta berharga. Buah pemadatan roh dapat memadatkan ki esensial, sangat berguna bagi Lu Ming untuk mengembangkan teknik naga perang sejati tahap kedua. Lu Ming menyadari nilai luar biasa hadiah tersebut dan bertekad mendapatkannya. Tiba-tiba seorang gadis muda berpedang mengenalinya sebagai Lu Ming. Namanya Feng Wu diutus Mulan untuk bekerja sama jika keluarga Duanmu mencoba mengganggu ujian. Lu Ming sepenuhnya mempercayainya dan setuju untuk bekerja sama. Feng Wu memperkenalkan 3 anggota tim lain, Zhou Hao, Zhou Shu, dan Yuan Chong. Yuan Chong sempat mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kehadiran Lu Ming dalam tim, tetapi tim pun siap menghadapi ujian dengan strategi mereka masing-masing. Bab 30. Yuan Chong menatap Lu Ming dengan sinis, mengejek level kultivasinya yang hanya alam prajurit tingkat 6. Feng Wu menegurnya, menegaskan bahwa Lu Ming adalah temannya. Yuan Chong mengejek lebih keras, menilai Lu Ming akan menghambat tim. Lu Ming pura-pura hendak pergi, tetapi Feng Wu menahan dan memohon agar dia tetap bergabung demi janjinya pada Mulan. Lu Ming setuju bekerja sama, dan wajah Feng Wu pun berseri bahagia. Mereka berlima, Feng Wu, Lu Ming, Yuan Chong, Zhou Hao, dan Zhou Shu, segera bergegas menuju Bukit Tengah Malam. Feng Wu memimpin, memberi arahan agar mereka melewati 15 km pertama yang hanya dipenuhi binatang biasa, karena tujuan mereka adalah mengumpulkan poin dari binatang iblis yang lebih dalam. Lu Ming menunjukkan kecepatan luar biasa, menempuh jarak 0,6 meter per langkah sambil tetap menjaga tenaga, jauh melebihi kemampuan Zhou Hao dan Zhou Shu. Setelah 1 jam, mereka sudah 15 km di dalam hutan, memperlambat langkah untuk mengamati sekitar. Seekor panter hitam logam mencoba menyerang Zhou Hao, tetapi Feng Wu menahan, mengingatkan bahwa binatang itu tidak memiliki potongan logam dan tidak memberi poin, sehingga lebih baik dihindari. Tiba-tiba, Feng Wu menyadari ada yang mengikuti mereka. 2 pria muda muncul, Wei Ziming dan adiknya Wei Zio. Wei Zio menegaskan niatnya membalas Lu Ming karena menampar saudaranya beberapa hari sebelumnya. Feng Wu bersikeras ikut campur karena Lu Ming sekarang bagian dari timnya. Saat itu, 2 anggota klan Duanmu lain muncul dengan energi alam prajurit tingkat 9.
menunjukkan ancaman serius. Yuan Chong tersenyum puas, yakin Lu Ming kini berada dalam bahaya besar. Lu Ming tetap tenang, mengamati situasi dan bersiap menghadapi serangan, menolak menunggu tanpa bertindak.